banggakan Anda semua para mahasiswa yang insya Allah selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mau bertanya apakah suara saya terdengar atau tidak, tapi kalau sudah ada jawaban berarti otomatis terdengar ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mangga. Allahumma aftah lana futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan khusus Anda beserta keluarga pun demikian, sehat selalu ya. Selalu dimudahkan dalam segala urusan aktivitas, dimudahkan rezeki dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya wabah dan musibah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa dipertemukan kembali dalam Zoom meeting ini, mata kuliah pemikiran Islam kontemporer. Dan insya Allah kita pada kesempatan hari ini atau sore hari ini akan melanjutkan pada tokoh-tokoh yang lain. Nanti ada Aziz belum ya? Aziz Guru Gumelar. Ini koreksi kalau saya salah ya. Pertama Wulan, kemudian Aziz Guru Gumelar, ada Gary Ismail, ada Revaldi Sumantri, Nenden Hilpa, dan Saila. Itu mudah-mudahan tidak keliru. Ya, kalau ini saya ngambil dari data yang terbaru ya. Insya Allah kita akan mendengarkan dari para penyaji tentang pemikir feminisme Islam. Itu ya. Nah, kemarin kan kita sudah dengar bersama sampai Rifki Surya Putra. Baik, meskipun suasana sudah sore ya, tetapi tetap energi atau semangatnya tetap semangat pagi ya. Sehingga Anda yang masih belum on cam pun tetap mendengarkan ya, dan kami husnuzon mungkin gangguan sinyal ataupun gangguan kuota yang hampir limit ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada bantuan lagi dari Kemdikbud untuk Anda semua cepat cair ya, sehingga alasan limit kuota tidak lagi menjadi halangan. Tapi kalau masalah jaringan karena cuaca memang kita rasakan ya, di mana-mana sedang ada kemarin ada puting beliung, ada hujan es, itu juga mungkin mempengaruhi sinyal. Baik, mari kita awali bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan terkait penyajian terkait tokoh atau pemikir feminisme Islam. Yang pertama kita dengarkan dari Saudari Wulan Desita Hermana. Sudah sangat siap ini karena minggu lalu tidak jadi ya karena bertukar tokoh. Baik, silakan Wulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak suara saya terdengar? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan berbagi sedikit mengenai Qasim Amin. Qasim Amin ini merupakan seorang pemikir feminis yang lahir di Mesir Desember tahun 1863. Nah, Qasim Amin ini mengungkapkan pemikirannya itu berasal dari dia itu kan dulunya mendapat beasiswa ke sekolah ke Prancis. Nah, di mana di Prancis itu tuh beliau melihat bahwa di sana itu negaranya maju karena ada campur tangan dari wanita seperti itu. Sedangkan di negaranya pada waktu itu yakni Mesir, wanita itu
masih menjadi apa ya istilahnya mah kayak dibatasilah segalanya aktivitasnya, bahkan untuk keluar rumah pun sulit gitu. Nah, karena itu Qasim Amin di sana itu banyak bertukar pendapat dengan para tokoh di sana, dan akhirnya mengeluarkan satu buku yang mengenai emansipasi wanita, yakni Tahrir al-Mar'ah yang diterbitkan pada tahun 1899, di mana pemikiran-pemikiran utamanya itu mengenai yang pertama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan kaitannya dengan tugas rumah tangga dan juga kemasyarakatan. Yang kedua adalah mengenai wanita dan juga hijabnya. Yang ketiga adalah mengenai pernikahan dan juga perceraian. Seperti itu. Nah, Baik, masih ada? Oh, cukup dulu berarti, Pak. Oh, cukup dulu, oke. Terima kasih. Ya, Qasim Amin ya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya Aziz Guru Gumelar ya, Aisyah Abdurrahman. Aziz ada? Oh, Aziz belum ada. Keturun Padang. Kalau tidak ada, Waalaikumsalam, hati-hati. Ya, selanjutnya Gary Ismail Anfirika. Siapa? Ya, Mangga Aji, Gary Zainab Al Ghazali. Mohon Aziz ya bagi yang lain. Bismillah, baik. Sekarang saya akan menceritakan Zainab Al Ghazali ya, biografinya bagaimana. Pertama, dia lahir di daerah Buhairah, Mesir, tanggal 2 Januari 1913 Masehi ataupun tahun 1335 Hijriah. Dia itu dari kecil itu sangat lekat sama ilmu agama. Bahkan ayahnya pun sering mengajak dia untuk sholat subuh ke masjid gitu. Nah, dia sempat masuk ke EFU atau disebut dengan Egyptian Feminist Union, di mana di situ organisasi itu ya menyorakan kesetaraan perempuan. Tapi sempat keluar gitu, dia sempat keluar karena nilai yang mereka sampaikan itu jauh dari agama Islam, dan juga beliau sempat kecelakaan gitu ya. Dia sempat lepas hijab gitu pas masuk ke organisasi itu, tapi udah gitu kecelakaan dan akhirnya bertobat lalu pakai hijab lagi. Di situ dia mendirikan MWA atau disebut Jaimiah Asaidah atau disebut juga dengan Muslim Women Association ya. Nah, di sini dia menyorakan bahwa kesetaraan perempuan dalam artian perempuan juga punya kesempatan untuk berpendidikan dan juga berpartisipasi dalam bidang politik, karena zaman dulu itu perempuan itu dalam mengenyam pendidikan itu dianggap kayak tabu gitu ya. Misalnya itu dalam artian udah di rumah aja ngurus suami dan anak gitu, hanya sebatas itu. Bahkan untuk berpolitik pun bisa dibilang haram zaman dulu, kayak tabu. Nah, di sini dia memperjuangkan bahwa perempuan juga punya kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi juga tetap mengutamakan bahwa tugas di rumah ataupun kewajiban kepada suami, mengurus anak dan sebagainya itu juga jangan lupakan gitu. Seperti itu. Nah, awal dia sempat salah satu kenapa dia bersuara itu adalah karena Mesir zaman dahulu itu ketika itu jauh dari pemahaman akidah Islam gitu. Salah satunya waktu itu pernah ada perdana Mesir gitu ya, mengundang tokoh orientalis Prancis gitu. Tapi dengan konser musik gitu. Nah, tapi di sisi lain konser musik itu dipasang di halaman masjid. Sementara di masjid itu tuh sedang ada kajian Islam. Di situ juga dia menggerakkan bahwa kepada jamaah lainnya, bagaimana ini intinya tuh bertujuan bahwa ini tuh salah gitu. Dan akhirnya itu menggerakkan jemaah lainnya untuk menggagalkan konser itu. Di situ dia mendapat perhatian pemerintah sebagai kayak ancaman. Nah, puncaknya itu ketika dia di penjara, ketika dia membuat artikel atau buku, saya lupa judulnya tuh The Return of the Pharaoh atau Kembalinya Sang Firaun. Di situ dia dipenjara karena kritiknya itu, intinya dipenjara habis-habisan ya, hampir sampai diterkamannya, cuma tidak jadi karena mungkin Allah berkehendak lain ya melindungi beliau gitu. Intinya tuh pada saat dia membuat buku itu banyak. Kenapa? Baik, kayaknya cukup dulu, nanti mudah-mudahan kita dalam hal diskusi ya. Enggak, bersama saya menanggapi ada Pak Nang kebetulan ke dalam ruangan. Mohon maaf ya, kita terganggu. Ya. Baik, terima kasih Gary tentang Zainab Al Ghazali ya.
aktivis ya, reformis juga. Terus selanjutnya Revaldi Sumantri. Sudah ada Revaldi? Ada, Pak. Ya, silakan Revaldi Barka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Nawa El-Sadawi. Nawa El-Sadawi ini lahir di Kaf Tahla. Beliau baru saja meninggal pada tanggal 21 Maret kemarin. Beliau lahir di sebuah desa kecil di tepi Sungai Nil di utara Kairo. Dia lulus dari Universitas Kairo Medical College pada tahun 1955. Khusus di bidang psikiatri. Dia berlatih sebagai dokter medis baik di universitas maupun di Kaftala. Dari tahun 1963 sampai tahun 1972. Sadawi bekerja sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1972, ia kehilangan pekerjaannya. Ia kehilangan pekerjaannya di pemerintahan Mesir karena bukunya Woman and Sex, yang kemudian dilarang dalam buku ini. Dia menghubungkan kesehatan dengan ekonomi, politik, agama, sejarah, hingga seksualitas dan budaya. Dia adalah dokter medis pertama yang berjuang melawan pemotongan anak-anak di bawah slogan-slogan budaya keagamaannya. Buku-bukunya disensor di Mesir dan dia harus menerbitkan di Lebanon. Novelnya yang paling terkenal adalah Woman at Point Zero. Diterbitkan di Beirut pada tahun 1973. Kemudian diikuti oleh Good Days by the Nile pada tahun 1976 oleh The Hidden Face of Eve, wanita di dunia Arab. Oke, terima kasih Revaldi. Selanjutnya Nenden Hilpadianti. Baik, sebelumnya Bapak punten suara nendennya terdengar jelas. Sangat jelas dengan on cam-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait pemikir feminisme Islam, yaitu Fatimah Mernissi. Nah, Fatimah Mernissi itu adalah seorang pemikir feminisme Islam, di mana beliau itu lahir di Fez, Maroko pada tanggal 27 September tahun 1940. Nah, hal yang beliau juga merupakan seorang profesor yang ahli di bidang sosiologi. Beliau juga rutin dalam menulis beberapa artikel, bahkan banyak sekali gitu ya dari karya-karyanya. Nah, hal yang melatar belakangi atau pemikiran beliau itu berangkat dari persoalan empirik perempuan di lingkungan umat Islam yang mana relatif menjadi subordinat daripada laki-laki. Nah, perempuan pada saat itu perannya tidak jauh hanya sebatas sebagai anak perempuan dan juga istri, yang mana peran di ruang publiknya itu sangat terbatas gitu, baik dalam ranah politik maupun ranah sosial. Bahkan pada saat itu di masyarakat Maroko telah terjadi pemahaman yang keliru gitu terkait peran wanita gitu dengan laki-laki. Nah, adapun hal pemikirannya itu lebih ingin menggali dan juga mengambil esensi daripada ajaran Islam itu sendiri, di mana dalam upaya untuk mendapatkan kebenarannya itu sendiri, beliau itu tidak segan-segan gitu ya untuk untuk mengkritik baik para sahabat ataupun ulama-ulama terkenal, yang mana pada saat itu hal yang melatar belakangi banyaknya pelecehan perempuan karena adanya misogini atau banyak hadis-hadis palsu yang beredar, terutama terkait pemojokan atau pelecehan daripada kaum perempuan itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya hadis-hadis palsu yang beredar tersebut, apalagi yang dianggap lebih memojokkan perempuan, maka beliau itu tidak segan-segan gitu untuk melakukan kritik terhadap hasil daripada para sahabat ataupun ulama terkenal tersebut. Nah, kemudian hal yang melatar belakang beliau itu karena lingkungan beliau yang tinggal di harem dan juga yang mendoktrin yang pemikiran tersebut tuh karena sosok ibu dan juga neneknya lah yang istilahnya telah menyadarkan pemikiran beliau bahwa dengan lingkungan permasalahan empirik yang terjadi pada saat itu di Maroko membuat dari sejak kecil beliau itu menjadi seorang gadis kecil yang memang sudah kritis gitu, ingin mengeluarkan pemikiran-pemikirannya, bahkan terlintas gitu, apakah memang iya Islam itu
mengajarkan tentang diskriminasi terhadap perempuan, dan apakah memang iya, dan mungkinkah Rasulullah SAW itu mengeluarkan sabda-sabdanya yang memojokkan kaum perempuan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Nenden. Selanjutnya Sheila Milianda. Sheila ada Sheila? Aziz, kemarin Aziz ada nggak Aziz? Bukan kemarin, sekarang ada nggak Aziz? Biasanya Aziz sangat rajin. Baik. Ya, karena belum ada, mohon izin Prof. Ini ada satu keluar dari pemikir feminisme Islam karena kemarin cuaca ataupun lain halnya ada gangguan sehingga tidak bisa disampaikan. Saya insya Allah diberikan kesempatan untuk sore ini karena baru beberapa yang presentasi. Dipersilakan kepada Saudari Tia Khotifah. Ya, terima kasih banyak Pak atas mempersilahkan saya sudah untuk presentasi. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan tentang tokoh bernama Gamal Albana, atau nama lengkapnya adalah Jamaluddin Ahmad Abdurrahman. Beliau merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang berasal dari negeri Mesir, dan beliau merupakan keturunan atau anak dari seorang syekh terkemuka yaitu Syekh Albana, dan beliau pun adalah adik dari seorang tokoh Islam terkemuka lainnya yaitu Hasan Albana. Untuk pemikirannya sendiri, Gamal Albana ini tuh terkenal dengan seorang yang liberal, feminis, dan sosialis. Di antara gagasan pemikirannya adalah yang pertama itu mengenai sumber hukum Islam. Beliau menggagas bahwasannya untuk sumber hukum Islam itu sendiri terdiri dari 4 aspek, yang dimana posisi pertamanya adalah akal, yang kedua Al-Quran, lalu sunnah Nabi, dan yang keempat adalah Al-Uraf. Dimana untuk gagasan Gamal Albana ini tuh mungkin memang memiliki kontradiksi gitu dengan pemahaman umat Islam, mayoritas umat Islam saat ini, di mana untuk sumber hukum Islam sendiri itu kan posisi pertama itu ditempati oleh Al-Quran, seperti itu. Lalu untuk gagasan dari tokoh Gamal Albana ini diantaranya juga berkenaan dengan peran perempuan dari hasil karyanya, terutama hasil karya terakhirnya sebelum beliau meninggal adalah tentang peran perempuan juga gitu, dengan judul karyanya adalah Al-Mar'ah Al-Muslimah Baina Tahrir Quran wa Taqyidul Fuqaha, yang artinya peran muslimah antara pembebasan Al-Quran dan pembatasan fuqaha. Jadi untuk Gamal Albana sendiri pun tidak terkungkung oleh penafsiran para tafsir lama gitu. Jadi beliau sendiri lebih mengedepankan akalnya sendiri gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Tia ya. Ini yang lainnya terkait pemikir feminisme. Kalau Tia yang kemarin itu pemikir pembebasan Islam kultural ya, Gamal Albana, nggak apa-apa satu itu. Karena kasihan kemarin nggak jadi, udah nggak sabar ingin presentasi. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya terkait tokoh feminis tadi ya. Anda seorang perempuan ya, ini sangat tepat jika ingin disampaikan seperti apa kisahnya. Tetapi yang berkaitan dengan feminisme ini bukan hanya perempuan kan, malahan laki-laki juga misalkan pemikirannya untuk mendukung wanita atau mengangkat wanita itu juga dikatakan pemikir feminis. Termasuk juga mungkin dosen kita, guru kita ini ya Prof. Indis ini. Kalau tidak salah disertasinya berkaitan juga dengan feminisme ya. Tapi kalau saya juga belum terlalu banyak baca, sebelumnya belum membaca, nanti mungkin akan disampaikan. Baik, silakan raise hand. Harus ada, kalau tidak ada saya tunjuk seperti biasa. Apalagi yang off-cam saya tunjuk pastinya. Tidak ada? Baik, kalau gitu saya akan meminta siapa ya? Pertama Angeli. Belum pernah bersuara di pemikiran Islam ini. Silakan Angeli untuk bertanya. Belum Bapak. Ya harus. Ya sebentar lagi mikir dulu Bapak.
Dilanjut kepada Agung Akbar, silakan Gung. Agung, ada Agung? Bapak saya mau bertanya deh. Oh ya, padahal Maita itu mau ditunjuk yang keempat sama saya tuh, yang nggak apa-apa. Waduh. Ya silakan Maita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan umum sih untuk yang membahas tentang pemikiran feminis. Apakah pemikiran feminis mereka itu sama atau berbeda sih dengan pemikiran feminis yang beredar saat ini gitu? Mungkin saya segitu dulu, Pak. Oh, jadi membedakan pemikiran mereka diaplikasikan dengan sekarang gitu. Iya, Pak. Baik, selanjutnya silakan Nida. Sarah, bukan Nida. Ini namanya Nida dan Sarah. Nidanya mana Nidanya? Ada Nidanya lagi izin ke WC dulu katanya. Sarah mau izin nanya ke yang Gary tadi tuh cuman pengen tahu lebih lanjut aja pas yang lagi di penjara itu kan tadi katanya bikin buku ya. Nah, terus isi dari bukunya itu bagaimana gitu. Terus menceritakan apa gitu karena kan lagi di penjara terus bikin karya. Oke. Nah, itu tuh apa isinya. Dah, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Zahra ya. Ya, memang banyak orang yang keluar pemikirannya, emang pemikir itu siap untuk dipenjara atau ketika dipenjara justru membuahkan banyak karya ya. Masuk orang-orang Indonesia juga banyak yang seperti itu. Ya, mangga dilanjutkan. Siapa lagi yang ingin bertanya sebelum saya tunjuk? Silakan Elia Anggraeni. Mangga. Ini yang cari-cari raise hand. Elia, halo. Belum ada suaranya? Atau di yang lain ada suara? Nggak ada suara ya? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Silakan mungkin Elia untuk itu dulu dicoba dikondisikan dulu audionya karena belum terdengar suaranya. Ya, coba Elias. Ya, silakan. Terdengar namun kecil banget Elia. Coba di itu dulu ya. Ya coba kalau pakai headset misalkan dicabut dulu atau dimasukin lagi. Seperti apa atau pakai Bluetooth. Ya. Ya sambil nunggu Elia membetulkan, dipersilakan Anissa dulu. Iya, saya ingin bertanya kepada Tia terkait pemikiran Gamal tentang revitalisasi peran perempuan kan di situ dinyatakan bahwa membahas peran perempuan itu kan tidak ada habisnya gitu ya. Nah, di zaman sekarang juga kan masih banyak gitu kejadian-kejadian yang seperti merendahkan perempuan atau ada perbedaan gender gitu loh. Nah, menurut Tia itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Winda mau nanya ya tadi ya udah mau raise hand Winda. Winda? Ini saya curiga pada kemana ini? Zenito, silakan Zenito. Zenito tadi sudah on cam kayaknya mau bertanya. Silakan Zenito. Oh iya Pak. Nah. Sebentar Pak. Saya ingin bertanya kepada Revaldi Sumantri Pak. Yes. Yang membahas tentang Nawal El Saadawi. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu pemikirannya itu mengacu kepada feminisme barat.
Nah, konteks pemikiran beliau mana yang dikaitkan dengan konsep Al-Quran atau agama-agama yang menjadikan ia sebagai feminisme tokoh muslim begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Zenito. Selanjutnya, silakan Elia dicoba lagi. Nanti penasaran. Belum ada suaranya. Baik, belum ada. Nanti kita buka lagi aja ya. Sekarang kita dengarkan dulu aja tanggapan dari para penyaji. Nanti saya akan buka lagi karena belum 10 penanya ya. Dipersilakan pertama kepada Ger menanggapi pertanyaan dari Zahra. Ya baik. Yang tadi ya pertanyaannya tentang judul yang isi buku Pak ya? Isi buku ya. Ya, isi buku yang berjudul The Return of the Pharaoh atau Kembalinya Sang Firaun itu intinya itu menceritakan bahwa perjuangan si Zainal Al-Ghazali sama Ikhwanul Muslimin gitu ya, bagaimana penderitaan yang mereka alami selama perjuangan untuk mendakwakan Islam gitu. Itu isinya dari buku itu. Dan gitu juga di dalam buku itu diceritakan tentang bagaimana pemerintahan Mesir yang sedikit menyeleweng akidahnya dari Islam gitu. Nah, makanya dari itu kan sebuah kritikan besar untuk pemerintah. Nah, dari situ dia dipenjara sama Presiden Mesir itu sendiri. Nah, Firaun di sini itu merujuk kepada Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir pada zaman itu. Seperti itu. Jadi si bukunya intinya itu mengungkapkan tentang kesedihan dan penderitaan serta perjuangan dia dalam melawan pemerintah gitu. Maksudnya dalam artian mendakwahkan Islam gitu, intinya itu seperti itu. Soalnya banyak tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang dibunuh pada saat perjuangan itu. Salah satunya itu kayak Hasan al-Banna pendirinya dan Said Qutb gitu ya, mungkin pernah kita kenal gitu. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Gary. Itu Zahra ya. Kemudian selanjutnya Tia. Meskipun emang itu bukan berbicara tentang pemikir feminisme ya. Tapi tadi pertanyaan dari Nisa malah dikaitkan dengan hal ini. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan yang tadi ditanyakan oleh Nisa kan tentang masalah perempuan gitu ya. Memang setiap zamannya mungkin masalah perempuan ini tuh tidak ada habisnya gitu kan. Dan termasuk diantaranya ya tentang persamaan gender ini sendiri gitu. Kalau tadi Nisa kan lebih ke perspektif Tianya ya, seperti apa gitu tentang persamaan gender ini gitu. Memang mungkin untuk perspektif dari persamaan gender tersendiri itu banyak gitu ya. Memang ada yang mendukung full istilahnya untuk perempuan haknya harus disamakan dengan laki-laki, ada yang memang mungkin dari perempuan pun harus disamakan, tapi mungkin ada batasan-batasannya tersendiri gitu. Dan Tia pun mungkin belum bisa menyampaikannya secara lebih jauh karena keterbatasan dari pemahaman Tia sendiri juga. Tapi mungkin dari Tia pribadi menyampaikan, dari saya pribadi menyampaikan ya, itu mungkin kembali lagi kepada perspektif kita masing-masing, mau ambil pendapat yang mana, mau ambil gagasan yang mana gitu yang dianggap ya, yang anggap kita itu kan toh semua manusia itu kan ya pasti punya pemikiran yang berbeda-beda dan kita pun mungkin tidak akan bisa menyamaratakan semuanya gitu. Jadi mungkin kembali lagi kepada perspektif masing-masing gitu, mau percaya atau pendapat ke yang mana ya itu yang kita percayai, dan ya udah untuk pendapat orang lain ya jangan disalahkan juga gitu, mungkin dia punya gagasan dan sumbernya tersendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari Tia Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Tia tanggapan untuk pertanyaan dari Anissa. Selanjutnya Revaldi silahkan untuk menanggapi dari Zenito terkait Nawa Al-Sadawi. Belum Pak, bentar Pak. Oh gitu ya. Baik, kalau begitu saya minta Wulan untuk menanggapi pertanyaan dari Meta. Silahkan. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari Meta, kalau untuk Qasim Amin sendiri, yang membedakannya itu tuh, jadi ini berarti konteksnya pada saat itu ya, pada saat itu
pemikirannya itu jadi menonjolkan gagasan Islam sebagai substantif dalam suatu pertimbangan, tapi sebagai satu pertimbangan saat melihat realitas sosial umat pada saat itu, dan kemudian menggunakan budaya serta pola pikir Barat untuk mendukung gagasannya gitu. Soalnya kan dia awal bisa dibilang dapat pemikiran atau gagasannya itu pada saat dia di Perancis gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang membedakannya juga dengan yang lainnya, pada saat itu tokoh-tokoh feminis yang lainnya itu hanya istilahnya menuangkan ide-ide sama gagasan mereka itu ke dalam satu buku gitu. Sedangkan kalau Qasim Amin itu pada saat itu benar-benar berjuang keras gitu sampai sempat di debat dan segala macamnya gitu. Jadi mendapat banyak penolakan juga pada awalnya, tapi Qasim Amin pada saat itu tuh terus berjuang gitu, tidak hanya selesai sampai pada dia menulis gagasan dalam buku saja. Itu kalau untuk Qasim Amin. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih Wulan. Ya, selanjutnya saya buka lagi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan Elia, karena tadi gangguan audio, bisa dibaca di chat. Bagaimana cara pemateri mengkorelasikan bacaan yang pemateri dapatkan dengan keadaan feminisme pada saat ini? Lalu bagaimana pemahaman pemateri terhadap gender dan kodrat? Ini berarti untuk semua secara umum ya. Nanti bisa tanggapan setengah menit atau 1 menit. Selanjutnya silakan Nida untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nida mau bertanya ke Revaldi. Untuk penolakan Nawal Es-Sadawi pada sistem kapitalis direpresentasikan dari cerita pendek yang berjudul Adab dalam buku Adab itu seperti apa? Selanjutnya tunjuk lagi. Pak, bertanya, tapi hampir sama kayak Meta sebenarnya. Jadi yang membedakan Islam rare yang dulu, terus ganti aja pertanyaannya. Dengan Islam zaman sekarang, maksudnya ajaran Islam gitu. Aila, silakan Aila Galisti. Bertanya ya Bapak? Iya, bertanya. Sebentar. Ini deh, sebentar. Sebentar Pak. Baik. Mau tanya yang Revaldi tadi kan disebutkan itu apa sih, mau lebih jelasnya gitu tentang yang pemikirannya yang logika itu untung rugi yang memisahkan, tak hanya apa sih tentang logika untung rugi yang memisahkan manusia dari kemanusiaannya, juga menghilangkan ketulusan antar manusia. Nah itu tuh pemikiran siapa sih? Nawal El-Sadawinya tuh gimana gitu, pengen yang lebih jelasnya tentang pemikiran yang logika gitu, yang menghilangkan ketulusan manusia. Baik, terima kasih Aira. Kemudian yang selanjutnya, wah ini saya sebelum dilanjutkan lagi kepada pertanyaan ya, bagi yang tadi sudah bertanya dan ke siapa pertanyaan itu disampaikan, silakan dipersiapkan ya yang penyaji, karena ini sudah terlihat Sheila Melianda yang seharusnya sekarang tampil, tadi belum. Silakan Sheila untuk menyajikan apa yang menjadi kajiannya.
tulisannya seperti apa terkait Aminah Wadud Muhsin. Silakan Sheila. Jadi perlu diketahui nanti kalau yang ketika tidak ada yang bertanya, kemudian ditunjuk untuk bertanya dan tidak menyampaikan, kalau arahan dari arahan di awal, waktu di awal berarti dianggapnya tidak hadir kan. Nah kalau bagian penyajian kemudian tidak, berarti dianggapnya double itu. Silakan Sheila. Nggak ada ini Sheilanya atau gimana? Tidak ada. Baik, berarti untuk Sheila tidak ada ya. Bentar saya tandain dulu. Oke. Ya, dilanjut kepada yang bertanya lagi. Silakan Azril untuk bertanya. Azril. Ini masih ada 2 orang lagi yang belum. Azril, silakan Azril. Ada Azril? Atau saya minta on cam semua sekarang? Mohon maaf, mohon izin Prof, saya begitu dulu. Saya minta on cam semua dulu. Soalnya ada beberapa yang tidak ada tanggapan. Oh ya, sebentar saya screenshot dulu ya. Screenshot dulu yang tidak on cam berarti memang sudah tidak ada. Oke. Ya. Baik, ini alhamdulillah terlihat banyak juga ya. Berarti saya salah menunjuk aja siapa yang ditunjuk berarti itu memang perasaan saya tidak ada ya. Lebih tepat. Ya, saya minta Aziz sudah ada di sini. Silakan Aziz. Mana Aziz tadi sudah ada? Asep Soleh ada, Asep Soleh? Oh ya, berarti gangguan sinyal ya. Suaranya sudah terdengar begitu. Baik, untuk mungkin dicukupkan dulu saja. Saya persilakan kepada Revaldi. Banyak sekali yang bertanya ke Revaldi ya untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi yang sudah disebutkan. Silakan. Ada pertanyaan yang pertama dari Jenito, kemudian dari Aila dan dari Nida. Silakan Revaldi. Boleh kalau yang terganggu dengan jaringan, boleh di off cam ya. Mudah-mudahan suaranya tetap terdengar dengan jelas. Terima kasih sudah bersedia on cam. Silakan Revaldi. Yang pertama yang Kang Zenito, konteks feminisme Barat yang berkaitan dengan agama Islam. Mungkin dari pemikiran Elsa Dawi yang membahas tentang feminisme yang berkaitan manusia yang berkaitan perempuan dengan tujuan menentang struktur sosial yang ada dan berusaha mewujudkan sistem sosial yang lebih manusia dan adil. Mungkin ada yang mau disampaikan? Menurut Sadawi, perempuan harus bisa terbebaskan dan berani menyiapkan tabir pemikiran mereka sendiri, yaitu kesadaran palsu, kesan-kesan minor, dan sikap lemah yang selama ini melekat pada kaum perempuan. Dengan demikian diharapkan akan muncul sebuah kesadaran baru dari dalam diri mereka.
bahwa sungguhnya tidak ada perbedaan berarti antara dirinya dan kaum lelaki. Mungkin kaitannya dengan Islam itu karena membahas tentang manusia, memanusiakan manusia, gitu Pak. Yang kemudian pertanyaan Nida yang isi buku Adab Amkilah Adab, saya tidak menemukan bukunya. Yang satu lagi, Baik, terima kasih Revaldi ya. Untuk selanjutnya Agung Gary ya menanggapi pertanyaan dari Agung, silakan Gary. Ya baik, Bismillah. Tadi pertanyaan tentang kalau nggak salah bagaimana pemikiran kontemporer. Benar Pak, tadi pertanyaannya apa Pak? Ya, kaitannya dengan yang pemikiran yang sekarang. Oh ya, baik. Kalau misalnya pemikiran yang saya temukan ya terkait tentang yang Zainab Al-Ghazali ya, yang saya baca dengan pemikiran Islam sekarang, menurut saya sependek pengetahuan saya tidak bertentangan gitu ya, karena pada zaman dulu Zainab Al-Ghazali pun pernah masuk ke pemikiran feminis Barat gitu, yang lebih fokus ke arah feminis Barat gitu ya, asosiasi feminis Mesir pernah masuk, tapi keluar karena ajarannya itu sekuler semua banyaknya, jauh dari ajaran agama Islam. Makanya dia waktu itu mendirikan organisasi namanya Jamiah As-Saidah atau Muslim Women Association gitu ya. Nah di situ pemikiran Islamnya tuh artian dia di sini tuh ingin menaikkan derajat perempuan, bahwa perempuan juga perlu berpendidikan gitu, dalam artian dia berpendidikan tinggi tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarganya, untuk untuk mengajari anaknya juga gitu. Tapi dia juga mengutamakan bahwa laki-laki juga utama gitu dalam artian dalam memimpin gitu. Nah kalau menurut saya sih tidak bertentangan ya kalau pemikiran Islam kontemporer seperti Zainal Al-Ghazali dan yang pemikiran ajaran Islam yang sekarang gitu, karena satu arah menurut pengetahuan saya gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya pemikiran Islam kontemporer lainnya seperti itu atau enggak gitu. Nanti kalau nggak salah saya dengar katanya ada yang fokus ke arah feminis Barat gitu. Sekian mungkin. Baik, terima kasih Gary atas tanggapannya. Demikian kita tadi sudah tidak ada lagi ya yang ditujukan ke siapa dan semuanya sudah disampaikan. Kemudian satu lagi aja, Nenden Hilpa silakan. Ingin menanggapi, tadi ada yang sifatnya pertanyaan umum, boleh ditanggapi karena tadi di awal baru sedikit ya untuk disampaikan. Silakan Nenden. Oh iya, baik Pak. Yang tadi mungkin Pak yang dari Maitsa yang apa sih? Kalau tidak salah pertanyaannya tuh, jadi apa sih perbedaannya gitu ya, pemikiran dari tokoh yang tadi dijelaskan dengan konsep feminisme Barat gitu? Kalau tidak salah gitu ya. Kalau sebenarnya kalau untuk pemikiran dari Fatimah Mernissi ini sendiri, jadi beliau itu menyebutkan beda gitu dengan konsep gender dari Barat. Soalnya kenapa? Karena Fatimah Mernissi ini lebih mendasarkan pemikirannya pada ajaran Islam. Jadi ingin mengangkat atau menggali ajaran inti dari Islam itu sendiri, atau istilah yang dikemukakan oleh beliau itu Islam Risalat yang benar-benar memang sesuai dengan ajaran apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau secara universal gitu, pemikiran dari beliau itu sendiri ingin menampilkan keberpihakan Islam pada kesetaraan gender. Nah, jadi ingin menunjukkan lebih lanjut bagaimana pandangan Islam mengakui hak-hak, kemudian status dan juga peran wanita dalam hampir semua lini kehidupan gitu, baik dalam ranah sosial, dalam ranah politik, dalam ranah ekonomi. Nah, kalau misalkan kalau mau dikaitkan juga gitu, kalau misalkan dari pemikiran beliau itu kan dijelaskan gitu ya, ada dalam 4 bidang gitu, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, sama hukum keluarga. Kalau misalkan diambil yang satu gitu ya, yang dalam bidang politik, buat memperkuat gitu bahwa untuk ingin menggali ajaran Islamnya gitu ya. Nah, bahwa menurut Fatimah Mernissi mendukung ayat Al-Qur'an yang itu yang mengisahkan tentang kepemimpinan
waktu itu tuh sama perempuan yaitu Ratu Balkis yang bersikap bijaksana, beliau itu kan bersikap bijaksana gitu ya dalam memimpin rakyatnya pada masa Nabi Sulaiman. Nah, di samping mendukung ayat Al-Qur'an apalagi sebagai sumber Islam yang pertama gitu. Nah, beliau juga tuh menolak kan tadi ya seperti yang saya kemukakan di awal kalau beliau itu berani menolak terhadap para pemikir ulama atau para sahabat yang memang tidak segan gitu ya, tidak sesuai gitu dengan pemikiran beliau. Nah, di mana beliau itu menolak sebuah hadis yang bersumber dari Abu Bahroh yang berbunyi suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, maka tidak akan memperoleh kesejahteraan. Nah, menurut beliau itu bertentangan gitu. Karena kalau misalkan merujuk pada Al-Qur'an tadi yang kisah yang yang dipimpin oleh Ratu Balkis sendiri itu sejahtera gitu. Jadi beliau itu ya berani menentang menolak gitu walaupun itu disampaikan oleh Abu Bahroh seperti itu. Jadi beliau tuh kalau misalkan kedudukannya ya kalau dibandingkan antara yang tadi bersumber dari Al-Qur'an sama hadis ya lebih utama yang dikaji dari Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang pertama gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih ya Nenden. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama dari pemaparan beberapa orang. Sekali lagi saya panggil karena saya hargai ya. Sheila ada, Aziz untuk menyampaikan. Oh, tidak ada. Ya, kalau tidak ada mungkin nanti mohon konfirmasinya seperti apa. Sekarang kita berkaitan dengan pemikir feminisme Islam. Mungkin nanti kita akan juga mendengarkan bagaimana pemaparan dari Prof. Nidis. Tapi sejatinya memang tadi ya terkait pemikir Islam itu tidak feminis itu tidak mesti seorang perempuan ya. Bahkan kita pun seorang laki-laki kalau di dalamnya ingin memperjuangkan tentang hak-hak perempuan atau berbicara tentang kesetaraan gender gitu kan, dan lain halnya mendobrak patriarki yang ada juga, itu bisa dikatakan sebagai pejuang feminis gitu kan, meskipun kita secara lahiriahnya adalah seorang laki-laki dan lain halnya begitu ya. Baik, demikian terima kasih sekali lagi pada para penyaji, bagi para penanya, partisipan semua, dengan harapan pun Anda yang terganggu dengan sinyal hanya off-cam tidak apa-apa, tetapi tetap stand by on on device masing-masing agar tetap bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Baik, saya persilakan, mohon maaf Prof, tadi mungkin ada beberapa kendala sehingga saya harus mengecek persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma ja'al afdhala salawatika abada wa anma barakatika sarmada wa azka tahiyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bisa berdiskusi sekarang ini tentang kaum perempuan ini, tokoh-tokoh pemikir perempuan. Kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa kaum perempuan yang ini adalah non-muslim, tidak bisa. Semuanya mereka adalah kaum muslim. Termasuk juga orang yang di antara mereka kaum feminisme Islam itu ada yang melebihi harapan kalian semua gitu, atau bahkan mungkin kita di Indonesia gitu. Seperti Aminah Wadud umpamanya sampai ke tingkat menjadi imam dan khatib Jumat seorang perempuan gitu ya. Ini mengagetkan mungkin ya bagi kalian. Dan itu terjadi banyak terus di negara-negara tertentu di dunia ini.
dan dikafirkan oleh orang-orang Muslim yang lain. Mereka berpedoman sebetulnya tetap aja kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, sama saja begitu. Termasuk juga jadi imam itu sendiri kan ada anjuran Rasulullah untuk seorang namanya Ummu Warakah untuk menjadi imam di kampungnya. Gitu. Itu hadis itu muncul. Kemudian bergelutnya dengan hadis yang bertentangan dari Abu Bakrah begitu. Itu juga terjadi gitu ya. Untuk pembahasan zaman kita sekarang memang lebih cenderung pembahasan itu bukan soal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi justru sekarang ini sudah muncul konsep yang memang sangat rasional kalau kita pikirkan, kalau kita amati begitu mengenai gender, di mana gender ini bukan jenis atau jenis kelamin dalam bahasa Arab. Ini nih yang menjadi psikoanalisanya ya. Jadi ya, analisis gender dan feminisme itu berasal dari peran gender itu sendiri. Bukan dari peran jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu sudah kodrat. Tapi kalau gender bukan kodrat. Tetapi dilabelkan sebagai kodrat itu payahnya begitu. Karena itu dalam bahasa Arab memang sulit ada terjemahannya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin mengenai gender itu sudah diterjemahkan begitu, bahasa Inggris memang gender bahasa Inggris. Awalnya sih mereka juga seluruh dunia ini mengatakan gender itu ya jenis kelamin. Sehingga banyak yang merasa wah hebat dengan menggunakan kata gender, sehingga kalau di formulir-formulir itu ada sebutnya gender (2) female atau male gitu ya. Ini salah, itu salah. Keliru sekali, karena yang nama gender itu adalah peran yang dilabelkan oleh orang kepada sekelompok orang yang didiskriminasi gitu. Contoh, belajar itu dilabelkan untuk kaum laki-laki, padahal perempuan juga berhak gitu ya. Itu tuh peran gendernya sebetulnya dua-duanya bisa dipertukarkan, bisa boleh kedua-duanya. Ini peran laki-laki dan perempuan. Ke dapur atau memasak atau menjadi chef begitu ya. Itu kan tidak hanya perempuan, sebab itu bisa laki-laki. Bahkan sekarang banyak master chef itu adalah laki-laki gitu. Nah ini peran gender yang dipertukarkan. Jadi label kepada laki-laki dan perempuan itu bisa bertukar. Tapi kalau jenis kelamin yang kodrat nggak bisa ditukarkan. Anda sudah jadi perempuan ditukar jadi laki-laki nggak bisa. Nah, yang bisa muncul lagi sekarang ini istilahnya adalah transgender. Nah ini transgender. Transgender juga bukan ini bukan berperan sebagai laki-laki atau perempuan, bukan ya transgender atau transseksual gitu. Itu kadang-kadang menjadi kebingungan bagi orang. Ya, tapi itu ada ilmunya tersendiri untuk itu, yaitu di ilmu psikiater dan psikiater psikolog dan kedokteran, di mana itu terjadi gen-gen tertentu yang salah tempat begitu. Kemudian harus diluruskan. Nah, itu sebenarnya begitu, bukan untuk dipaksakan dengan fisiknya yang ada seperti itu. Nah, itu saya pisahkan dulu ini, karena itu LGBT itu T-nya terpisah. Yang penyakit itu adalah L, G, dan B-nya. Sedangkan transgender itu yang suka disebutkan transseksual itu menjadi berbeda yang lain. Nah, oke. Sekarang kembali lagi kepada gender gitu ya. Gender, peran gender yang paling harus diingat kita peran gender. Nah, ini peran gender itu peran yang bisa dipertukarkan. Jadi laki-laki sekarang ini banyak yang bersolek. Namanya metroseksual. Itu jadi ada kaum laki-laki yang memang laki-laki benar gitu, tapi bersolek.
Nah, jadi bersolek itu bukan hanya milik laki-laki perempuan, tapi milik laki-laki juga. Karena ada laki-laki yang begitu, ya bersolek, ya parfum dan lain sebagainya. Itu biasanya orang-orang selebritis yang tinggi-tinggi lah begitu ya, tinggi yang. Nah, ini bahkan perempuan juga sama, ada yang tidak mau bersolek begitu. Seperti kaum perempuan olahragawan atau olahragawati lah sebetulnya ya. Nah, itu begitu juga lebih kuat dari laki-laki. Bisa. Nah, ini peran gendernya yang sebetulnya dipertukarkan mereka. Lebih lanjut lagi kepada peran-peran yang memang bisa bertukar, walaupun baik dari sejarah maupun dalam kenyataan kita sekarang. Sejarah-sejarah perempuan itu memimpin itu sudah sangat banyak. Nah, ini tapi kita memang disudutkan oleh pandangan agama tertentu atau mazhab tertentu untuk tidak melakukan kaum perempuan dan bahkan mengambil akhirnya sama-sama sebetulnya semuanya juga berperan dari penafsiran Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sendiri. Nah, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Ar-rijal para kaum laki-laki atau kaum yang suka berjalan jauh begitu. Ada yang begitu menafsirkan karena kata rajul rijal itu sama dengan hubungannya dengan kekuatan jalan kaki gitu ya. Sehingga kalau jalan kaki itu di Timur Tengah ya kekuatannya laki-laki lah gitu. Sehingga kalau tidak boleh perempuan pergi jauh itu kemudian hanya laki-laki yang suka jalan jauh itu kemudian menggunakan kata perempuan untuk tidak boleh laki-laki perempuan mengikutinya. Untuk tidak boleh perempuan mengikutinya itu bahasa digunakan untuk yang suka berjalan jauh dan kuat itu laki-laki tapi menggunakan kata perempuan seperti kata maisarah. Maisarah itu laki-laki yang menggunakan kata perempuan karena banyak sair, banyak jalan. Itu karena apa? Rijal itu pakai kaki. Rajul, rijal. Nah, karena itu rijal itu menggunakan kaki untuk jalan kaki. Dulu kan pergi jauh itu pakai kaki. Bukan pakai tangan ya, bukan pakai ya kalau sekarang bisa pakai tangan karena bisa mengendalikan pesawat terbang pakai tangan gitu ya. Bisa jauh atau berkendaraan juga pakai tangan, kaki ya. Sekarang sudah mulai dikurangi karena banyak mobil atau kendaraan itu otomatis gitu. Jadi tangan yang lebih daripada kaki gitu. Nah itu rajul itu menunjukkan kepada kaki ya. Laki-laki itu menunjukkan kepada kaki. Itu dari ar-rijal itu kakinya yang banyak gitu ya, yang bisa bepergian jauh. Nah, ini penafsiran lebih jauh lagi. Ini dalam ilmu kebahasaan dan ilmu tafsir. Jadi kalau ada yang mengatakan ar-rijal itu dikatakan laki-laki saja, itu kurang lengkap gitu ya. Karena itu ar-rijal qawwamun. Ya, oke, bukan tidak lengkap, bisa saja sih sebenarnya, tapi qawwamunnya itu penegak kaum perempuan. Penegak qawwam itu dijadikan lagi menjadi salatun, itulah berbagai pengguna mufasir gitu. Menurut mereka mufasir mengatakan ini memperkosa ayat karena qawwam itu menegakkan, mendirikan, berdiri dari qama yaqumu qiyaman. Kenapa jadi kata salatun ketika menguasai, memimpin. Nah, ini berdebat semua di situ. Nah, ini perdebatan ini ada di kaum perempuan. Nah, kenapa ini muncullah namanya peran gender yang disalahgunakan. Jadi salah gunakannya itu karena gender itu bisa dipertukarkan, kemudian tidak boleh dipertukarkan sama dengan jenis kelamin, begitu. Nah disinilah feminis itu apa? Kalau feminis itu sebetulnya feminisme itu lembaganya ya, pahamnya yang orang berkumpul di situ atau berpendapat yang sama tentang itu maka feminis namanya. Ada paham feminis, paham perempuan, paham pembela kaum perempuan, dan feminisme itu lembaga untuk membela kaum perempuan. Kenapa dibela? Ya memang kalau tidak ada yang membela kaum perempuan tetap akan terus berada di bawah
akan rendah dan akan diperbudak oleh kaum laki-laki. Begitu sudah sejak zaman dulu kala gitu. Bahkan dari zaman Aristoteles itu tetap juga mengatakan mereka itu kaum perempuan masih rendah begitu, dan kedudukannya jauh di bawah laki-laki. Laki-laki bisa menjadi tuannya, sedangkan perempuan menjadi budaknya gitu. Kemudian sampai zaman Nabi Muhammad itu masih dijual budak kita perempuan itu. Masih dijual itu. Makanya disebut zaman jahiliyah itu karena perempuan bahkan bukan dijual, diwariskan juga. Kalau orang tuanya yang kaya raya banyak perempuannya, kemudian mati dia, itu kan banyak perempuan yang muda-muda, dia diwariskan kepada anak dan jadi istri anak-anaknya atau jadi budak anak-anaknya. Itu begitu. Kemudian Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan ini semua. Makanya Nabi Muhammad adalah pembela kaum perempuan yang pertama di dunia. Ya, karena itu disebut sebagai feminisme, ya feminis orangnya. Feminis laki-laki adalah Nabi Muhammad. Ini dalam pandangan orang kaum feminisme dan dengan menggunakan tanda gender itu gitu. Nah, memang mulainya sih tidak menggunakan kata-kata itu seperti muncul Qasim Amin di abad 1920 ini gitu ya, 20 kemarin gitu ya. Jadi sekarang ini 1920 sudah 100 tahun lah katakan itu, karena sekarang sudah berada di abad 20 ke 21 ya, awal abad 21. Sudah seperempat abad, hampir seperempat abad. Kalau 25 tahun kita baru sampai ke 21 ini ya. 3-4 tahun lagi seperempat abad gitu ya. Kemudian disinilah Qasim Amin itu kalau di jadi di dalam kaum muslimin ini, kalau di barat itu sudah mulai sejak lama mereka memperjuangkan itu, karena itu Qasim Amin belajar ke barat itu untuk mengetahui bagaimana orang, jadi tidak dia memikir sendiri, tetapi bagaimana belajar di barat, orang barat kok maju-maju gitu, orang perempuannya bisa belajar. Karena di Timur Tengah, di Mesir juga tidak boleh belajar, tidak boleh jadi mahasiswa begitu ya, tidak boleh jadi santri gitu. Makanya dulu santri cuma santri saja, santri perempuan nggak ada. Nah kesininya setelah ada santriwati dan santri gitu, santriwan, santriwati itu juga sudah merupakan tadinya sih hanya kaum perempuan saja yang belajar. Karena di dalam hadisnya juga begitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ini hanya laki-laki saja. Karena wa muslimatin itu tambahan, itu bid'ahnya atau maudhu'nya ditambahkan dalam hadis itu. Nah, padahal tidak dengan begitu juga. Ya, Al-Quran itu hanya menunjukkan kepada semua laki-laki gitu. Karena itu kalau perempuan tidak ada yang beriman sama sekali. Nah, kalau pakai kata-kata dari bahasa Arab seperti itu gitu ya. Nah, karena itu ya ayyuhallazina amanu hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Karena kalau perempuan ya Tuhan nas, ya Tuhan nisa gitu ya, harusnya begitu. Dan tidak disebut dua-duanya. Tidak disebut dua-duanya. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya dalam bahasa Arab itu laki-laki itu menunjukkan perempuan juga. Karena itu beberapa hal dalam bahasa Arab itu tidak ditunjukkan untuk laki-laki dan perempuan, kalau ditunjukkan untuk laki-laki dan untuk perempuan juga gitu. Sehingga kaum perempuan ada yang beriman. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat untuk laki-laki, tidak ada surat untuk laki-laki. Surat perempuan yang ada surat An-Nisa, ada surat Al-Mumtahanah, itu surat perempuan, ada surat Maryam. Ya, memang ada orang-orang tertentu ya, nabi-nabi tertentu ya, Hud, ada Ibrahim, ada lain-lain ya. Tapi untuk surat Ar-Rijal begitu nggak ada itu. Nggak ada. Nah, ini yang ada surat An-Nisa. Nah, tapi di dalam surat An-Nisa itu ya ayyuhallazina amanu pakai kata laki-laki ya. Ini sampai ya nas, itu nas juga manusia laki-laki juga. Karena perempuannya harus berbeda itu. Oke. Dari situ kata peran gender yang bahasa modern ini tidak bisa dimasukkan ke dalam bahasa Arab, maka bahasa Arabnya harus gender juga. Makanya dalam Arkun, saya kembali ke Arkun. Menurut Arkun itu bahasa Arab itu
sekarang sudah lemah dan tidak bisa mewakili pemikiran umat manusia gitu. Dia pikir umat manusia yang lebih maju gitu. Karena ada sistem-sistem, ada teori-teori yang mengandung kedetailan itu pada dua belah pihak yang harus diperjelas. Nah, itu yang diperjelas itu di situ ada konsep-konsep, teori-teori dan istilah-istilah yang digunakan. Nah, sehingga bahasa Arab juga mengikuti bahasa Barat sekarang ini. Kalau nggak begitu bahasa Barat, itu akan mundur ke belakang. Mundur ke belakang terus ke masa zaman Nabi gitu ya. Ya. Ya masih ada waktu ya, masih ada 17, 9 menit, 40 kita kan. Karena tadi 16 sampai 17.40. Oke, masih panjang. Silakan mau bertanya mau apa. Tadi ada satu lagi yang tentang Gamal Albana ya. Ini yang juga dia sebetulnya masih bisa masukkan ke kaum feminis juga, sebab Jamal Albana itu juga termasuk feminis laki-laki ya. Tapi yang menonjol memang bukan di situ, tapi dia menonjolnya dalam bertentangannya dengan kakaknya, yaitu Hasan Albana. Hasan Albana itu kakaknya yang mendirikan dan selalu memerangi pemerintah, gitu. Makanya dihukum mati. Dan termasuk Jamal Albana juga sebetulnya si Gamal ini masuk penjara. Gara-garanya apa ya? Memang sekeluarga adalah kaum Ikhwanul Muslimin itu. Nah, kemudian dia berubah pemikirannya pada saat berada di penjara dan melihat banyak manfaat yang memberikan dunia ini menjadi baik karena non-Islam. Oh, begitu. Karena bukan karena harus persaudaraan Islam juga, tapi persaudaraan iman. Nah, begitu. Bahasa yang dia temukan di penjara itu. Dia melihat listrik di penjara itu ada listriknya. Itu kan tidak ada yang menciptakan atau menemukan listrik itu tidak ada campur tangan orang Muslim. Tapi dipakai oleh Ikhwanul Muslimin memakainya, Masjidil Haram memakainya, semuanya memakainya. Dia pikirkan, nah kalau begitu kan ada manfaat dari mereka diberikan. Dan terus berpikir itu tentang hal yang seperti itu, kemudian berpikir juga tentang isi Al-Quran. Karena dia ada satu guru dengan kakaknya, yang ayahnya itu Albana itu adalah ahli hadis gitu ya. Ahli hadis, guru-gurunya sama-sama. Kemudian melahirkan beda dapur, satu dapur tapi beda masakan. Nah, masakan yang terdahulu dari kakaknya yang sudah meninggal itu ternyata dikritik oleh adiknya yang Jamal ini. Harusnya bukan Ikhwanul Muslimin, tapi Ikhwanul Mu'minin. Oh, kenapa jadi begitu? Karena dalam Al-Qurannya sendiri sebetulnya kata-katanya di situ bukan innamal mu'minu, innamal muslimuna ikhwah, bukan itu, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Jadi yang bersaudara itu, yang berikhwan itu adalah mukminin. Nah, nggak bisa diubah itu Al-Quran. Siapa yang berani mengubah? Nggak ada yang berani. Nah, dia tonjolkan itu. Bahwa yang bersaudara itu harusnya ya. Memang semua orang di dunia ini bersaudara. Karena kepercayaannya, keyakinannya, keimanannya kepada Tuhan yang menciptakan. Yaitu mukminun. Nah, mukminun, bukan muslimun saja yang bersaudara itu. Dari mana mulainya ada kata-kata muslimun, ikhwanul muslimin? Ya itu dari Albana itu, dari Hasan ya, dari Hasan, dari kakaknya itu yang membuat pergerakannya gitu sehingga adiknya juga turut di penjara seperti itu. Tapi di penjara dia berpikir ternyata jadi begitu. Setelah keluar dari penjara itu baru dia dan di penjara juga berkarya dan kemudian muncullah pemikirannya At-Ta'addud fil Mujtama'il Islami, bukunya yang luas itu tentang pluralisme. Nah, itu pluralisme ini yang muncul dari dia adalah pluralisme dalam masyarakat Muslim.
Jadi, nah, sebab semuanya di dalam Al-Quran itu ternyata pluralisme. Pluralis. Yang tidak pluralis itu cuma Allah saja. Nah, dalam akidahnya dia lebih menekankan akidah. Dalam akidah itu masih Allah at-ta'addud. Selain dari Allah itu ta'addud. Pluralis, plural gitu ya. Berbilang. Selain Allah itu berbilang. Yang tidak berbilang itu cuma satu. Kalau yang berbilang itu bisa 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Atau minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. 0, minus 1, minus 2. Dan 1 itu tidak masuk kemana-mana. 1 itu ya memang tunggal. Tidak ada pasangannya. Nah gitu. Bahasanya begitu. Nah, kemudian lihat di hari. Hari itu yang pertama Ahad. Itu hari Tuhan. Allahu Ahad. Nah, sehingga Senin itu dan sampai Sabtu itu ada kembarannya. Kenapa ada kembarannya? Ya ada Senin, kembarannya Kemis. Kalau kita puasa Senin, ya puasa Kemis. Itu Nabi Muhammad begitu melaksanakannya. Kalau Selasa ya Jumat itu kembarannya. Rabu ya Sabtu. Ahad gimana? Nggak ada kembarannya. Nggak ada. Ahad itu nama Allah. Nah, ini dari situ ya mungkin Anda harus banyak baca ya. Kita harus banyak baca. Untuk bacanya bukan hanya baca syariah, tetapi sampai baca pemikiran dan baca tasawuf, begitu baca filsafat. Itu yang diperlukan oleh kaum intelektual. Sehingga kita bisa berpikir lebih jernih, lebih leluasa, dan lebih objektif lah gitu ya. Tidak berpihak ke sebelah kelompok yang lain gitu ya, atau ke satu kelompok. Oke. Silakan sekarang bertanya lagi. Sudah saya tambahkan problemnya yang baru lagi. Jadi, kalau saya ngomong pasti menambah problem Anda gitu ya. Termasuk Pak Rizlis ya. Pak Rizlis kan jadi problem lagi tuh. Senyum-senyum dengan problemnya. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Ya, silakan yang lain. Saya juga sebenarnya nanti kalau tidak ada yang lain, Prof, saya minta dijelaskan juga pemikiran kan Prof menulis terkait disertasinya terkait feminisme. Mungkin nanti kalaupun tidak ada yang bertanya itu bisa ditanggapi oleh Prof. Tapi sekarang silakan yang bagi yang ingin bertanya ke Prof. Mangga. Silakan siapa? Masa terus udah gede ditunjuk terus. Harus bertanya, itu wajib. Ya, melakukan dosa kalau tidak dilaksanakan, itu dosa akademik namanya. Baik, saya minta Ahmad Taqiyuddin, silakan. Nafi. Nafi ada, Nafi? Kan kalau kuliah kita ini harus berbekal pertanyaan. Oh, silakan Rahman. Ya, Rahman ini lagi. Ya enggak, silakan Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana pandangan para kaum feminisme atau pemikir feminisme terhadap Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir surah An-Nisa tentang waris gitu ya. Bukankah dijelaskan di sana pembagian hartanya itu berbeda antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana pandangan mereka gitu? So, bukankah itu juga ayat mutasabihat? Bukankah itu ayat muhkamat gitu? Bukan mutasabihat juga. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Oke. Ini Anda harus belajar dari orang NU. Kalau yang bertanya biasanya orang NU yang banyak bertanya bisa. Karena tidak diperkosa dalam katakan kalau bertanya Yahudi gitu ya. Seperti dalam hadis. Itu biasanya kelompok-kelompok yang hadis gitu ya. Itu biasanya tidak mau bertanya karena takut jadi Yahudi. Tapi ada orang-orang NU yang bertanya yang yang liberal sekalipun ada di NU ya. Nah, ini nih saya ingin lihat begini.
Al-Quran itu tafsirannya banyak sekali, dan itu kalau Anda mewasiatkan sesuatu itu kan bukan pemaksaan. Ini ada pesan. Kalau ada tausiah itu pesan. Kenapa tausiah? Nah, ini ayat 11 dari An-Nisa itu yusikumullah fi auladikum bidzakari mithl hadzil unsayain. Allah mewasiatkan, Allah mentausiah kepada kalian. Nah, tausiah ini bisa menjadi pilihan. Nah, karena ya, tidak kutiba begitu seperti puasa. Walaupun ya ini harus lebih gini kalau wasiat dari Allah segala macam ini kan pendapat juga. Sebab sahabat juga ada yang mengatakan ya saya masih akan membagi, saya lupa itu siapa sahabat itu, tapi ada ya. Bahkan di apa namanya di ensiklopedia Islam Indonesia itu siapa namanya Islam yang diterbitkan Jakarta itu ada di situ nama orangnya. Saya temunya di situ bahwa sahabat Nabi ada yang membagi waris satu untuk laki dan perempuan. Di ensiklopedia itu saya dapatnya, bukan di apa namanya. Ya saya cari-cari juga di buku kuno, memang terdapat juga akhirnya. Karena saya nemukan di situ sebenarnya awalnya. Di ensiklopedia itu tentang hukum waris ya. Nah, ini walaupun itu seolah-olah seperti untold story ya, yang tidak pernah diceritakan orang. Nah, tapi bagaimanapun kecilnya tetap ada. Nah, karena itu menjadilah pendapat berikutnya. Dan ilmu yang paling cepat hilang, kata Nabi, adalah waris. Sekarang sudah banyak hilang. Jangan ditangisi, apa yang nggak usah ditangisi juga kalau orang tidak mau membagikan waris secara itu. Tetap ada perhitungan sendiri di hadapan Allah. Kenapa? Apa menghitung karena perhitungan yang rumit itu kemudian karena ditinggalkan orang, kemudian seluruh dunia berdosa dan harus jadi kiamat? Enggak juga, Allah tidak mencerminkan, Nabi juga tidak mencerminkan begitu. Tapi Allah mahyun tazawwur minal ilmu tazawwur minad dunya itu mewaris gitu ya. Itu ilmu yang paling pertama yang hilang di dunia itu mewaris. Tapi sebetulnya ada yang lebih dahulu sebenarnya dari itu. Walaupun tapi tidak disebutkan oleh Nabi karena memang perintah Nabi untuk menghilangkannya dari awal. Yaitu ilmu ya apa namanya raqabah ya, itu raqabah. Jadi itu perbudakan. Perbudakan memang sudah hilang lebih dahulu. Sampai sekarang sudah tidak boleh ada lagi perbudakan. Kalau ada yang mau berbudak ya jadi salah disalahkan oleh semua orang manusia di dunia ini, akan berlakukan tidak adil, kezaliman itu kalau ada perbudakan. Termasuk dimunculkan oleh ISIS dulu itu, ISIS itu karena ada perbudakan kepada kaum apa itu namanya, yang tidak bersalah sebenarnya, kaum antara Turki dengan Irak itu, yang kemudian ya karena cantik-cantik perempuannya kemudian dijadikan budak karena kebodohan mereka gitu ya. Nah, ISIS mengambil alih itu perbudakan di kaum Zaidi apa-apa ya. Saya enggak muncul gitu kata-kata aslinya. Nah, ini yang diperbudak. Nah, karena dunia melawan ISIS untuk itu karena perbudakan itu tidak boleh. Bahkan semua orang yang datang ke sana, perempuan-perempuan yang tanpa bodyguard itu jadi budak. Ada perempuan Indonesia di sana jadi budak. Kenapa? Dia perempuan datang sendiri ke ISIS, dia jadi budak lah, langsung menjadi santapan mereka itu. Kenapa jadi budak gitu? Karena dia datang sendirian, mau menjadi ISIS. Kenapa? Ya karena tidak didampingi oleh bodyguard. Bodyguard itu apa? Muhrim. Kalau tidak ada muhrimnya, ya langsung bisa diambil oleh orang yang pertama kali menemukan ini budak saya. Bisa diperkosa, bisa diapakan, itu hak. Kalau
mungkin Amerika itu masih ada bom general terus itu debu-debu. Nah ini bisa lihat ya begitu. Di Indonesia juga begitu. Kumaris itu rumah nggak boleh dibagi-bagi, nanti kacau gitu. Udah rumahnya cuma 100 meter, kemudian bagi 10 orang 1 meter per orang, gimana ini? Ya udah tinggal aja di situ yang paling tua atau yang paling kecil. Gitu. Apalagi itu hanya di komplek gitu ya. Kalau dibagi-bagi ya udah nggak punya apa-apa masing-masing. Ya udah untuk ini si Abah itu mengatakan begitu, udah nggak usah dijual rumah ini, tetap untuk rumah adat begitu sampai anak cucu terus menerus. Nah bisa terjadi begitu sehingga rumah adat itu. Nah kalau terpaksa harus pakai surat An-Nisa itu ya rumah sekecil itu pun akhirnya gergaji sampai kalau anaknya 10 orang jadi tinggal 1 meter per orang gitu, 10 meter per orang persegi per orang. Nah gitu kayak gitu kan nggak mungkin bermanfaat baik kecuali dijual dan uangnya habis atau bertempur di pengadilan, kemudian yang gendut itu adalah para pengacaranya. Setelah gendut pengacaranya, hartanya yang dipakai berantem itu di pengadilan sudah habis juga di pengadilan agama tentang waris itu. Nah sekarang bisa terjadi begitu. Saya bisa banyak menyaksikan hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin makro masyarakat kita gitu masih mikro, masyarakat sendiri saja di rumah ya belum gitu. Nah sehingga hukum waris tetap dijalankan di Indonesia karena itu memang tuntutan masyarakatnya sendiri untuk membuat undang-undang waris itu. Tapi kalau tidak dilaksanakan di Indonesia pun kalau tidak diadukan ke pemerintah untuk mengadili hal seperti itu ya tidak akan dilakukan. Nah inilah yang disebut dengan ilmu itu adalah yang pertama hilang di dunia ini. Tapi nggak apa-apa, memang begitulah sunatullahnya gitu. Nah kaum feminis juga demikian. Kaum feminis gitu. Di Indonesia itu kayaknya kaum feminis itu setelah dari sebelum ada Kartini, sebelum ada Sartika gitu di Indonesia itu sebelum ada itu sudah begitu. Di masyarakat kita sudah begitu. Apapun yang begitu. Bahkan apalagi kalau di muslimnya orang NTB itu walaupun mereka kaum perempuannya banyak yang di poligami, tapi kaum perempuannya pekerja keras. Sehingga yang membangun rumah, yang ngaduk, yang nembok, yang naik ke atas genting itu perempuan. Apakah ini salah juga? Itu adat istiadatnya masyarakat Sasak yang Muslim. Sampai sekarang. Kemarin baru saya lihat Jokowi meresmikan jalan tol atau sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara di Lombok.
wah, diperlihatkan itu dengan segala sesuatunya. Ternyata yang menjadi para pekerja di bangunan itu kaum perempuan. Ngaduknya, yang ngangkutnya, ya kemudian nemboknya segala macam. Itu saya lihat begitu. Nah, saya juga sudah sering ke Lombok karena ada besan lah di sana. Ke orang Lombok itu yang ada pesantren Al-Aziziyah di sana, pesantren Al-Quran berdasarkan sanad, 7 sanad. Gitu. Oke, siapa lagi? Masih ada waktu ya. Cukup. Ayo. Silakan siapa? Saya masih semangat nih. Baik. Selamat pagi. Oke. Taqiyuddin, Nafi ada? Tidak ada? Oke. Kemudian Destia, silakan Destia yang bertanya. Belum ada, Bapak. Ya, makanya siapkan dari rumah. Sebelum pertemuan itu siapkan pertanyaan. Apa yang akan dibahas berikutnya, gitu. Nanti sudah habis semuanya bisa berpendapat ya. Supaya Anda tidak menghilangkan kehadirannya di sini. Ya, silakan. Satria, ada Satria? Ada Pak Satria. Ya, silakan bertanya Satria. Oh. Ini pertanyaannya itu boleh ini nggak sih Pak, random, maksudnya nggak merujuk ke satu objek yang tadi dibahas, apa harus yang tadi? Yang ingin ditanyakan seperti apa? Ya, bagusnya kan ajukan aja pertanyaannya. Ya, itu saya akan sampaikan. Boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satria izin bertanya kepada Prof. Endis. Ini tuh sebetulnya kebingungan Satria dari udah lama gitu ya mengenai ikhtilaf yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan Islam saat ini gitu. Kan beragam gitu ya Pak untuk segala bentuk pandangan, tidak hanya dari satu aspek kehidupan, melainkan di semua unsur ada perbedaan atau ya perbedaan penafsiran dari tiap ulama atau pemimpin suatu organisasi atau kaum atau golongan gitu. Nah, yang ingin Satria tanyakan itu adalah perbedaan yang terjadi itu cukup sebetulnya banyak bertolak belakang gitu dengan satu golongan dengan golongan lain. Nah itu tuh kan artinya jika sebuah perbedaan Satria bisa Pak menanyakannya kita gitu ya sebagai yang dari kecil udah dapat doktrin nih tapi menemukan hal-hal baru yang bertolak belakang itu bagaimana menghadapinya Pak? Ya wajib ada hadapi itu karena itu ilmu yang ada yang disembunyikan padahal mungkin di dalam hati sudah ada itu. Contoh, salat subuh, saya selalu mengatakan wajib, kata Anda gitu ya. Tapi itu kan ada hukumnya yang bukan hanya wajib, bertolak belakang, itu haram. Sebentar lagi puasa, wajib semua orang berpuasa, enggak. Ada yang haram berpuasa. Kan itu pendapat. Dan bahkan memang harusnya begitu. Siapa yang mengatakan suruh puasa harus di sweeping oleh FPI. Saya berani mengatakan FPI ya sekarang. Karena sudah bubar itu. Yang begitu harus dibubarkan memang. Dan sweeping itu kan artinya dapur nggak boleh mengebul terus. Padahal kaum perempuan sedang wajib makan. Benar kan?
Nggak boleh itu. Kemudian menutup restoran-restoran supaya tidak ada yang makan. Padahal semakin banyak yang makan saat orang berpuasa, itulah pahala yang paling besar kalau orang mengejar pahala. Atau ridho Allah yang paling besar kalau memang itu yang harus didapat oleh kita semua. Karena apa? Dia tahan banting, gitu. Kuat, tangguh menghadapi badai apapun begitu, termasuk apalagi soal makan. Begitu, soal makan, soal kebutuhan seksual, soal begitu itu kan bisa dihindari. Tapi memang ada di depan mata gitu. Ada di kehidupan kita. Iblis itu selalu menyertai kita, setan itu selalu menyertai kita. Itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan. Dan karena mereka lah yang diciptakan Allah untuk memuliakan manusia. Kalau mau mulia, ya pasti ada kontroversi, ada kata bertolak belakang. Harus ada begitu. Jangan satu aja wajib berkerudung gitu, wajib bercadar gitu. Ya kalau kita bercadar telanjang gimana? Parah kan? Halo. Nah, jangan begitu. Ya, kalau tidak melakukan ya telanjang begitu sudah. Telanjang kan tidak diharamkan karena lahir dari telanjang. Nah, yang ditunjukkan begitu oleh kaum feminis, saya berarti kaum feminis ya. Kaum feminis yang menggali ini semua. Yang diperintahkan oleh Allah dalam berbagai surat itu adalah menundukkan pandangan kaum laki-laki kalau melihat kaum perempuan. Artinya menahan diri supaya matanya jangan jalan. Kalau matanya jalan, enggak kuat. Bukan kemudian memperkosa kaum perempuan supaya dibungkus rapat-rapat. Tapi kalau enggak kuat bungkus rapat-rapat pun sebetulnya akan dibongkar juga. Gitu akan dibongkar gitu. Kalau sudah nggak kuat ya dibongkar mereka. Hanya memaksa dengan membongkarnya. Kalau tidak kuat itu kebutuhan biologisnya tidak disalurkan. Wah, itu akan lebih dahsyat daripada binatang buas. Karena ya itu tidak mau menahan nafsu, itu yang tidak nafsu. Jadi sebenarnya tundukkan pandanganmu. Walaupun melihat orang ya ada orang dia tidak berpakaian, ya tundukkan pandangan. Itu kan ini. Ghuddu min absarihim itu. Ghuddu min absarihim. Itu yang awalnya begitu. Kalau tidak bisa, itu ya coba mereka kalau keluar rumah begitu ditutuplah gitu. Tapi harus didampingi. Nah, itu adat istiadat ini yang dibongkar oleh Qasim Amin ya. Kenapa Qasim Amin harus dibahas lagi oleh saya? Padahal itu sudah abad yang lalu. Udah kelahirannya di 2 abad yang lalu. Tapi masih tetap ini menjadi pemikiran kontemporer, boleh lah menurut saya. Ada membahas. Qasim Amin itu kan sebenarnya memperlihatkan bahwa hal-hal yang jadikan doktrin-doktrin itu seperti cadar atau hijab itu adalah adat istiadat. Menurut dia, adat istiadat yang dijadikan oleh kita sekarang, adat istiadat. Kemudian, dan karena tidak ada di dalam Al-Qur'annya. Apalagi yang disebut hijab. Hijab itu, miwarai hijab itu sebenarnya bukan pakaian berkerudung atau cadar itu sendiri, bukan. Apalagi kan ada hijab, itu yang di belakang dinding layar begitu itu hijab. Jadi kemudian sekarang jadi kerudung itu yang hijab. Jilbab, nah, jilbab itu yang menutup dada lah gitu. Dulu itu ada deh, makanya yubdina min jalabibihinna. Nah itu juga liyu'rafna karena untuk mengenal diketahui dikenal oleh orang lain ini budak ini. Orang merdeka. Orang merdeka memang harus dijaga ketat. Tidak boleh. Dia harus pergi kemana saja harus didampingi terus. Kemana saja.
itu harus dijaga oleh bodyguardnya, oleh keluarganya, yaitu namanya bahasa fikihnya muhrim. Itu berasal katanya ya dari awal. Kalau sudah jadi fikih itu ya dari fikih menurut Qasim Amin itu dari fikihnya yang berasal dari budaya, bukan dari Quran sendiri. Quran itu hanya latar belakang yang jadi harus dilihat latar belakang sebelum ayatnya itu turun. Itu kenapa jadi begitu. Sebab Aisyah sendiri dikenal itu, Aisyah ya istri Nabi, Fatimah dikenal oleh orang-orang sahabat-sahabat, bukan yang terus dibungkus kemudian tidak mengenalnya sama sekali, tidak. Karena itu pada saat Aisyah tinggalan dalam ekspedisi di tengah padang pasir oleh rombongan gitu, ketinggalan itu. Istri Nabi kok ketinggalan gitu. Itu menjadi ayat fitnah itu begitu sebenarnya dalam Al-Qur'an yang turunnya sebab mulanya. Kemudian sahabat yang menyisir menemukan kok Ummul Mukminin ada di sini. Kenapa? Ya karena dia dikenal. Coba kalau ditutup semuanya, tidak ada orang di tengah padang pasir menemukan perempuan, siapa ini? Nah, tapi sahabat yang menemukannya, oh ini istri Nabi Aisyah. Dia kenal. Artinya apa? Yang nggak ada yang ditutup semuanya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi dikenal. Makanya bahasa liyu'rafna itu kalau ditutup itu harus ada yang identitasnya yaitu kaum laki-lakinya yang kelihatan. Gitu. Tetapi kalau sudah sangat ibadah yang dekat paling tinggi paling mahal itu tetap wajah itu harus ketahuan. Identitas itu harus Tuhan, yaitu di waktu ibadah yang paling mahal itu adalah haji, umroh, itu buka wajahnya supaya kelihatan. Nah, kalau tidak begitu, dia harus menebusnya dengan darah. Dam itu darah, harus menebusnya dengan darah. Makanya dam itu bukan denda ya, darah. Adima darah. Adam, jamanya adima. Itu darah ya, yang merah itu darah itu. Kalau nggak tahu. Nah darah itu ya kemudian diwakili dengan darah domba, darah sapi, darah onta gitu. Seperti diwakilinya darahnya Ismail dengan domba. Begitu. Jadi ada hal yang seperti itu. Itu maknanya luar biasa ya. Bertolak belakang itu adalah kewajiban yang diciptakan oleh Allah. Kafir banyak, ya memang itu kewajiban ada yang kafir. Allah yang mewajibkannya. Inna khalaqnakum, kata Allah begitu. Wa minkum kafirun. Nah, di kafir dulu disebutnya Allah. Wa minkum mu'min. Itu surat At-Taghabun ya. Ayat 2 atau ayat 3 kalau beda menghitungnya. Oke. 42 habis alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini terlalu semangat untuk menjawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mendapat keadaan pengetahuan yang lebih jauh, lebih dalam, lebih bermanfaat untuk diri kita dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wal amal wa kalimatul haqq wa ridha. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun sadayana. Warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ya. Salif duluan.